Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriko Rahman, Prodi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, Politeknik Citra Widya Edukasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengaruh etilen terhadap pemasakan buah dan epinasti tangkai daun. Etilen adalah salah satu dari jenis-jenis zat pengatur tumbuh. Apa itu zat pengatur tumbuh? Zat pengatur tumbuh atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Hormon tumbuhan dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan atau endogen. Pemberian hormon dari luar sistem individu dapat pula dilakukan atau eksogen. Ada beberapa manfaat dari zat pengatur tumbuh ini. Dapat membantu meningkatkan hasil pertanian dan ditemukannya berbagai macam zat sintetik yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Aplikasi zat pengatur tumbuh dalam pertanian modern mencangkup pengamanan hasil seperti penggunaan sisosel yang meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung, memperbesar ukuran dan meningkatkan kualitas produk, misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji, menyeragamkan waktu berbunga, misalnya dalam aplikasi etilena untuk penyeragaman pembungaan tanaman buah musiman. Ada beberapa jenis-jenis zat pengatur tumbuhan. Pada saat ini dikenal 5 kelompok utama ZPT, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan asam absisat. Dari 5 kelompok utama ZPT dibagi menjadi 3 kelompok lagi berdasarkan sifatnya, yaitu ZPT mendukung pertumbuhan tanaman, ada auksin, sitokinin, dan giberelin. ZPT menghambat atau inhibitor tumbuhan, ada asam absitat. Dan ZPT dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, ada etilena. Nah, kali ini saya akan membahas tentang etilen atau etilena. Etilen merupakan hormon tumbuhan yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman. Etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Manfaat etilen. Ada beberapa manfaat etilen untuk pertanian. Antara lain yaitu mempercepat proses pematangan buah seperti buah pisang, sirsa, dan lain-lain. Merangsang pertumbuhan batang tanaman sehingga batang akan menjadi kokoh dan tebal, dan memiliki peran pada pengguguran daun. Kita dapat melakukan praktikum untuk mengetahui fungsi dari etilen tersebut. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh etilen terhadap epinasi tangkai, daun, dan pemasakan buah. Teori dasarnya, etilen merupakan zat pengatur tumbuh yang mampu menginduksi epinasi tangkai, daun. Epinasi merupakan pertumbuhan yang arahnya menjauhi eksis tanaman sebagai hasil pertumbuhan sel yang berbeda. Cara kerja dalam praktik ini ada dua, karena ada dua yang akan dipraktekkan. Yang pertama yaitu pengaruh etilen terhadap pemasakan buah. Ambil 4 buah pisang atau cabai yang masih belum masak atau berwarna hijau dan masukkan dalam 4 kantong plastik. Beri lubang kecil pada kantong plastik yang telah diisi buah pisang atau cabai. Masing-masing buah dalam kantong plastik diberi perlakuan etilen terdapat pada buah, apel atau pisang yang sudah masak. Dengan memasukkan buah apel atau pisang yang sudah masak ke dalam plastik dengan perlakuan sebagai berikut. Perlakuan pertama, tanpa pemberian buah apel atau pisang. Perlakuan kedua, diberikan buah apel atau pisang utuh. Perlakuan ketiga, diberikan kulit apel atau pisang. Perlakuan keempat, diberikan daging buah apel atau pisang. Selama 1-3 hari, amati perubahan pada buah pisang atau cabai dan beri skor kemasakan buah pada keempat perlakuan etilen tersebut. Nah, yang kedua adalah pengaruh etilen terhadap epinasti. Tanaman biji tomat atau cabai atau kacang hijau pada pot atau gelas aqua yang berisi media tanam, tanah kompos atau tanah dicampur kompos
sebanyak 4 pot, masing-masing diisi 2 biji tanaman. Setelah 2-3 minggu minimal, setelah terbentuknya daun kedua, tanaman diberi perlakuan etilen yang terdapat dalam buah apel atau pisang, buah yang sudah matang. Perlakuan pertama, tanaman tanpa buah apel. Perlakuan kedua, tanaman diberi buah apel atau pisang atau kulit plus daging buah. Ukuran buah menyesuaikan. Perlakuan ketiga, tanaman diberi kulit buah apel atau pisang. Perlakuan keempat, tanaman diberi daging buah apel atau pisang. Sebelum perlakuan, ukur sudut antara batang dan tangkai daun. Tanaman pada masing-masing pot diberi sungkup atau penutup untuk mencegah hilangnya etilen yang keluar dari buah. Setelah 2 hari, ukur sudut antara batang dan tangkai daun. Nah, di sini saya sudah mempraktikkannya dan juga ada beberapa kendala yang saya jumpai dalam mempraktikkan ini. Ini adalah tabel hasil dari praktik yang saya lakukan dan saya akan tunjukkan untuk perlakuan pada tanaman. Hari ketiga, semuanya dari kontrol, buah utuh, kulit buah, daging buah, saya ratakan untuk 10 derajat epinasi sudutnya. Dan hari ke-6, saya di situ melihat adanya perbedaan dan saya beri poin di sini untuk kontrol 30 derajat, untuk buah utuh 50 derajat, dan kulit buah 45 derajat, daging buah 45 derajat. Dan pada hari ke-9-nya saya ingin melihat, tidak tahu kenapa tanaman tersebut semuanya mati. Dan untuk perlakuan pada buah, untuk kontrol buah utuh, kulit buah, daging buah, saya amati selama 9 hari. Kemasakan buahnya itu saya amati dalam 9 hari. Hari ketiga untuk kontrol 10%. Hari ke-6 20%, hari ke-9 30%. Pada buah utuh 20% untuk hari ketiga, 45% untuk hari ke-6, 9 untuk hari ke-9, 60%. Dan untuk perlakuan kulit buah 15% untuk hari pertama, hari pertama sampai hari ketiga itu 15%, hari ke-6 30%, dan hari ke-9 55%. Dan perlakuan daging buah, hari ketiga 20%, hari ke-6 35%, dan hari ke-9 70%. Untuk hari ke-9 hanya perlakuan pada buah cabai yang kontrol atau tidak dimasukkan daging buah, kulit buah, pisang atau apel. Hanya cabai tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan itu mengalami kisut. Dia tidak matang, akan tetapi kisut. Dia mengering. Tetapi untuk pada perlakuan buah utuh, kulit buah, dan daging buah selama hari ke-9, itu buah cabai tersebut sudah mengalami pembusukan dan juga untuk perlakuan yang dimasukkan atau untuk etilennya dari buah pisang, kulit buah pisang, apel, dan daging buah itu juga ikut membusuk. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil praktikum ini adalah etilen membantu mempercepat proses pemasakan pada buah. Yang kedua, terdapat pengaruh eksternal dan internal dalam proses pemasakan buah dan pertumbuhan buah. Pertumbuhan tanaman maksud saya. Ini adalah foto-foto dari gambar yang saya ambil dalam menjalani praktikum. Di sini dapat dilihat bahwa adanya pembusukan setelah hari ke-9. Dan untuk kontrol
itu masih baik-baik saja, tidak ada pembusukan, akan tetapi dia mengalami kisut atau mengering. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman sekalian, dan juga terima kasih atas waktunya yang telah nonton video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.